Jadi kami selalu support apa yang menjadi keinginan dari pemerintah daerah Kalimantan Barat, dan sebaiknya seperti yang pernah kami lakukan saya sebelumnya dari daerah-daerah sebelumnya itu untuk kegiatan ini harus G2G, government to government, dari pemerintahan daerah berkoordinasi komunikasi dengan pemerintah pusat. DPRD Kuburaya. Memang sudah dari beberapa waktu yang lalu itu ada wacana terkait dengan dari pemerintah pusat itu mengevaluasi terkait bandara internasional dan bandara domestik. Kemudian memang dapat dari 34 bandara internasional di Indonesia itu menjadi sekitar 16 bandara internasional. Nah, kami dapat info walaupun belum resmi itu memang ada kemungkinan untuk bandara Supadio sendiri itu tidak menjadi inter. Namun di tahun kemarin kami sudah kerjasama koordinasi dengan Pak Sutar Miji selaku Gubernur Kalimantan Barat untuk menyikapi hal ini. Beliau berkenan mengirim surat, kami juga bersama-sama dengan pemerintahan Kalbar itu ke pemerintah pusat, ke Kemenhub, kemudian juga ke BNPB, kemudian juga ke tempatnya Pak Kemenkominfo. Ya, nah, kita dampingi. Namun terkait dengan hal ini kepastiannya di kami ada yang mengatur kalau tidak salah PM 93 tentang tataran kebarudaraan. Jadi secara pasti memang sampai dengan detik ini belum ada. Namun untuk kedepannya, karena memang sekarang sudah mulai tampil di media, di publik, kalau memang tetap ingin jadi inter, kami mohon pemerintah Kalbar, terutama sekarang penjabat gubernur yang sekarang untuk bisa mendukung. Karena kenapa bukan mendukung, jadi di depan. Karena kenapa? Kami dari pihak penyelenggara bandar udara dari PT Angkasa Pura II kantor cabang Bandara Supadio Pontianak itu selalu support. Karena sebelumnya bandara ini adalah bandara internasional. Tidak mandang dari sudut bisnis. Karena kami sebagai pengelola bandara itu hanya punya dua kepentingan, yaitu sebagai trigger perekonomian daerah dan juga sebagai agen pembangunan. Jadi tidak ada pemikiran sama sekali bahwa ini tidak visible atau tidak layak. Tidak, karena sebelumnya Supadio adalah bandara internasional. Jadi alasan untuk dievaluasi itu apa Pak? Dari 34 bandara menjadi 16 rencana. Oke. Itu memang dari kewenangan pemerintah, mungkin dari sisi Hankam, pertahanan keamanan, seperti itu. Jadi kami selalu support apa yang menjadi keinginan dari pemerintah daerah Kalimantan Barat, dan sebaiknya seperti yang pernah kami lakukan saya sebelumnya dari daerah-daerah sebelumnya itu untuk kegiatan ini harus G2G, government to government, dari pemerintahan daerah berkoordinasi komunikasi dengan pemerintah pusat. Iya, artinya apa? Kami fasilitas infrastruktur selalu siap. Tinggal memang tadi tergantung dari goodwill dari pemerintahnya, baik pemerintah pusat ataupun dengan pemerintah daerah. Kami siap support untuk fasilitas infrastruktur, kami siap. Betul. Karena terus terang memang ini kan Kalimantan Barat juga kan berbatasan langsung dengan Malaysia, kemudian juga dari sisi bisnis ini terus berkembang, pariwisata juga sama. Akan percuma kalau pariwisata ditingkatkan tapi tidak ada akses ke Kalbar. Itu dia, akan menyucut. Karena apa? Untuk Kalimantan sendiri, dari yang masih belum clear ya, itu cuma satu di Banjarmasin.
Oke, untuk aktivitas penerbangan sekitar posisi sekarang di angka 60 sampai 70% dari tahun 2019. Per hari sekitar antara paling sedikit 5.500 sampai dengan 7.000-an. 7.000 apa ya? 7.000. Ada peningkatan Pak? Ada peningkatan namun belum balik. Belum balik normal. Belum balik normal seperti tahun 2019. Normalnya berapa Pak ya? Normal sekitar 8.000 sampai 9.000 Bang ya. Nggak salah bandara juga nambah landasan ya Pak ya? Per tanggal 7 September kemarin secara resmi dioperasionalkan perpanjangan runway dari 2.250 menjadi 2.600.